Ya pasti ya, setiap usaha juga ya ada plus minusnya ya Mas ya. Waktu kalau misalnya ini awal-awalnya ya pasti pemasarannya, karena kan kita butuh memperkenalkan kan, karena orang itu tidak semua mengetahui kan. Nah jadi kita promo-promo. Nah terus yang pas pandemi itu kami itu asalnya itu memang produksi sepatunya itu yang spray saja sebelum pandemi itu. Karena pas pandemi itu botolnya itu susah karena banyak dipakai sanitizer itu. Nah akhirnya kami berpikir kan bagaimana caranya supaya istilahnya tetap berjualan ya, kita berusaha berinovasi ya, berinovasi gitu. Makanya saya bikin balm ini, leather balm. Jadi ini anti air. Jadi hanya dioleskan saja, sepatu bisa langsung mengkilap. Jadi khusus untuk kulit. Terus keunggulan dari produk sepatu clean ini yaitu bahan dasarnya itu tidak menggunakan kimia sintetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiatini, saya owner dari Spatoklin. Spatoklin yaitu sabun pembersih sepatu berbahan dasar organik, di mana Spatoklin itu adalah mudah cara penggunaannya, simple. Hanya disemprot, disikat, dilap, sepatu bisa langsung dipakai. Awalnya itu saya bersama suami saya, asalnya itu tahun 2017. Kami itu usahanya itu membuat bean bag. Bean bag itu yaitu bantal yang untuk di pantai-pantai gitu. Karena pemasarannya kurang, jadi kami berpikir untuk membuat laundry. Tadinya itu kami tidak terpikir untuk membuat sabun sepatu ini. Jadi kami itu membuat laundry yang cuci kilo gitulah. Nah, tapi karena tempat dan modalnya juga harus besar, akhirnya waktu itu awal mulanya ini kan di Bandung. Jadi di Bandung itu lagi booming-boomingnya laundry sepatu. Nah gimana kalau kita coba, kebetulan saya itu kan masuk UMKM, ada pelatihan membuat sabun. Nah dari situ kita menemukan formula untuk pembersih sepatunya. Nah awalnya itu memang sebetulnya kami membuka laundry sepatunya Mas. Nah tapi kan laundry sepatu itu jangkauannya itu middle up ya. Nah, untuk ininya gimana kalau bisa semua kalangan bisa menggunakannya. Akhirnya ya kami membuat produk ini gitu. Jadi untuk dijual sabunnya juga. Jadi tidak yang istilahnya yang tidak yang middle up itu yang middle down bisa mengguna. Akhirnya ya kita bikin sabun pembersih sepatunya. Karena gini, saya juga pengalaman pribadi juga ya, waktu itu anak saya maksudnya cuman punya sepatu satu gitu ya, kotor, ditambah cuaca kan hujan kayak gitu kan, kalau dicuci pakai air gitu kan harus butuh yang matahari yang ini kan yang cukup gitu ya. Nah, akhirnya dengan ini hanya disemprot saja, disikat, dilap, langsung sepatu bisa langsung dipakai. Jadi kering. Jadi enggak lagian memang kalau sepatu itu tidak boleh kena basah dan tidak boleh kena sinar matahari langsung karena dapat merusak material sepatu, terutama solnya gitu. Jadi akhirnya ya kami sangat ya tertarik untuk bikin usaha inilah, mencobanya gitu dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi produk sepatu clean itu terdiri dari spray. Ini adalah produk yang awal sekali ya Mas. Produk spray, foam, dimana cara penggunaannya hanya disemprot, disikat, dilap, sudah langsung sepatu langsung bersih. Lalu ada yang premium,
Premium ini adalah dicampur dengan air. Jadi kalau kita mau mencucinya sepatunya itu lebih dari 10, disarankan menggunakan premium. Jadi dengan semangkuk air, ini hanya diteteskan saja, lalu sikatnya dimasukin ke air, lalu tinggal disikat. Ini balm. Balm ini adalah khusus untuk kulit, yaitu untuk bahan kulit. Jadi untuk dalam ataupun dashboard kendaraan juga ini bisa, Mas. Jadi seperti polish itu ya. Dan yang terakhir adalah parfum antibakterial, di mana kadang kan bau keringat atau bau kaki ya, bisa diinikan dengan terdiri dari kiwi dan bubble. Sebetulnya kalau untuk kalangan pabrikan itu memang sudah ada, tapi memang tidak banyak. Nah, untuk di UMKM itu, waktu kami itu hanya kami saja yang membuat itu. Nah, setelah kami ini, karena adanya itu banyak reseller terus yang bisa menggunakan mereknya sendiri, produknya beli dari kami, akhirnya ya banyak. Nah, sekarang seiring dengan berjalannya waktu itu ternyata kompetitornya udah muncul banyak juga gitu. Ya, kita berusaha berinovasi gitu. Makanya saya bikin balm ini, leather balm. Jadi ini anti air. Jadi hanya dioleskan saja, sepatu bisa langsung mengkilap. Jadi khusus untuk kulit. Terus keunggulan dari produk sepatu clean ini yaitu bahan dasarnya itu tidak menggunakan kimia sintetis. Sebetulnya yang istilahnya kan karena yang awalnya itu yang spray, jadi peminatnya itu banyaknya yang spray karena mungkin murah juga gitu ya. Jadi terus hasilnya juga ini, jadi yang banyak peminatnya yang spray, tapi ada juga yang flip on, yang foam juga, yang balm juga. Memang pikiran saya tuh adalah pengen membuat sabun mandi gitu ya, atau sabun cuci. Tapi untuk saat ini saya masih fokusnya di sabun pembersih sepatu saja. Karena ini memang sabun pembersih sepatu ini bisa untuk tas juga, untuk jaket juga gitu. Jadi tidak hanya sepatu. Kalau pembuatan produksi ini ya si bahan-bahannya di blender, didiamkan kurang lebih 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru dioplos, dimasak gitu, dimasak dengan menggunakan air. Setelah itu sudah jadi dan tidak ada masa kadaluarsa. Paling peralatannya ya, peralatan produksi saya sih sebetulnya peralatan produksi untuk sepatu clean ini sangat sederhana sih, Mas, hanya menggunakan hand blender. Nah, waktu itu saya dapat bantuannya dari Pegadaian. Kalau dari 0 sampai jadi itu 3 hari. Kalau pemasakannya itu sehari juga bisa itu. Jadi untuk mendiamkannya itu butuh waktu 3 hari. Pastinya ada kegagalan, gak langsung berhasil ya. Ada beberapa kan misalnya kurang bersih atau terlalu licin, itu minyaknya ini gitu. Jadi banyaklah lama-lama diolah ya, akhirnya berhasil, bisa langsung berani dijual. Ya saya waktu itu ngasih dulu ya, anggaplah promosi gitu ke teman-teman. Nah, teman-teman itu pakai, terus akhirnya dari testimoni dari mereka gitu, ternyata produk saya ya bersih, terus aman di kulit. Terus pas waktu itu sempat ada yang salah semprot kena matanya, ternyata nggak pedih gitu, nggak pedih di mata. Jadi ya itu membuat semakin yakin gitu.
Ya pasti ya, setiap usaha juga ya ada plus minusnya ya Mas ya. Waktu kalau misalnya ini awal-awalnya ya pasti pemasarannya, karena kan kita butuh memperkenalkan kan, karena orang itu tidak semua mengetahui kan. Nah jadi kita promo-promo. Nah terus yang pas pandemi itu kami itu asalnya itu memang produksi sepatunya itu yang spray saja sebelum pandemi itu, karena pas pandemi itu botolnya itu susah karena banyak dipakai sanitizer itu. Nah akhirnya kami berpikir kan bagaimana caranya supaya istilahnya tetap berjualan sedang dengan kondisi yang menyesuaikan gitu. Akhirnya ya ada foam, ada flip on gitu. Awalnya itu enggak sih, jadi kami fokus aja. Makanya sampai istilahnya waktu pandemi juga kan orang-orang itu beralih usaha ya, dari fashion ke kuliner gitu. Alhamdulillah kami terus aja gitu, sampai saat ini fokusnya satu usaha ini aja gitu. Kalau untuk saat ini dari awal itu ya kita medianya online. Jadi kami berjualan di Shopee, Tokopedia sama Blibli. Selain Instagram dan WhatsApp ya untuk promosinya gitu. Hanya media online saja, tidak ada offline. Untuk pameran-pameran ya alhamdulillah selama kami ikut bergabung UMKM dari dinas-dinas seperti Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan dan Industri. Terus kalau galerinya itu di Bandung di Dekranasda Jawa Barat dan Dekranasda Kota Bandung ada produk ini. Nah, untuk di Surabaya ini kami ada di Siola dan Mer. Kalau produk saya ini Indonesia hampir seluruh Indonesia ya, di Sumatera, Kalimantan malahan ada resellernya kan. Waktu itu di Bali sempat ikut pameran juga. Jadi ya hampir seluruh Indonesia sih sudah, terutama Pulau Jawa ya. Pernah ada juga, tapi dalam pengiriman barang. Kalau untuk istilahnya untuk khasiat ininya alhamdulillah tidak ada, sampai saat ini belum ada dan semua tidak ya. Semoga semua puas gitu ya. Tapi kalau untuk pengiriman pernah kami packingnya mungkin kurang rapi, jadi bocor. Sampai sana produk ini bocor, dan akhirnya kami ganti full dengan yang baru dan ongkos kirimnya juga kami ganti. Cara penggunaannya sangat gampang sekali ya. Hanya disemprotkan saja. Disemprotkan. Disikat. Disikat. Lalu dilap. Diulangi lagi ya. Jadi hanya disemprotkan. Lalu disikat, setelah dirasa cukup langsung dilap ya. Yang foam juga sama, hanya ininya saja, apa yang membedakan hanya cairannya saja. Langsung dilap. Kalau untuk rencana kedepannya pengennya sih kami itu go ekspor ya. Dulu waktu itu sempat kami ikut
pelatihan Go Ekspor, di mana waktu itu ada buyer dari Malaysia berminat untuk bekerja sama. Tapi karena waktu itu kami berhalangan hadir, jadi diwakilkan sama orang dinas, makanya nggak sampai tuntas gitu. Ya makanya untuk itu ya pengen cita-citanya ini pengen terlaksana, terus pengennya produk saya ini kayak orang-orang jadi partai besar gitu. Rekan-rekan semua yang ingin membeli produk sepatu clean ini bisa dibeli di Shopee ataupun Tokopedia ataupun Blibli. Kalau istilahnya untuk wilayah Surabaya dan Bandung bisa membeli di Galeri Dekra Nasda. Untuk yang ini bisa melalui WhatsApp juga di 081220813996. Jadi sepatu clean ini adalah sabun pembersih sepatu yang mudah cara penggunaannya, hanya tinggal disemprot, disikat, dilap, tidak butuh waktu lama, sepatu Anda bisa langsung bersih dan bisa langsung dipakai. Terima kasih. Saya jangan pernah ragu untuk memulai usaha ya. Yang istilahnya yang mau memulai usaha gitu, jangan pernah ragu. Coba terus sampai berhasil. Insya Allah berhasil. Sebelum ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dinas KUKM Kota Bandung, Disdagin Kota Bandung, Diskup Jawa Barat, Diskop Diskop Surabaya untuk semua yang telah memfasilitasi sepatu clean dalam pameran ataupun pengurusan legalitas. Tidak lupa untuk Disputpar Kota Bandung yang telah membantu kami mengeluarkan haki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.